pesan saya sebagai orang tua siswa kelas 6 di SD Kristen Krista Citra Paraan terkait dengan pembelajaran online di masa pandemi saat ini. Saya mengapresiasikan kepada pihak yayasan dan Sekolah Kristen Krista Citra Paraan di mana pembelajaran online yang diadakan saat ini sudah menerapkan satu sistem aplikasi di mana anak-anak zaman sekarang lebih familiar terhadap kemajuan teknologi, sehingga mereka akan dipermudah dalam satu sistem aplikasi ini dalam proses pembelajaran online-nya. Pesan yang saya sampaikan untuk pembelajaran online pada saat ini adalah perlunya peningkatan kembali pada para guru terkait dengan penjelasan materi yang disampaikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak akan lebih mudah untuk memahami dan menerima pelajaran atau materi yang disampaikan kepada anak-anak. Kesan kami selaku orang tua, yang pertama sangat menyenangkan karena kita orang tua yang gaptek dengan teknologi, sekarang kita menjadi lebih sedikit tahu tentang teknologi. Kesan yang kedua, kita bisa tahu tentang materi-materi yang dipelajari oleh anak-anak kita. Pesan yang pertama adalah untuk orang tua. Pesan kami tetap sabar dan semangat untuk mendampingi anak-anak kita. Pesannya untuk anak-anak harus tetap semangat belajar di rumah. Meskipun bosan, tetapi inilah yang terbaik untuk kalian di masa pandemi. Kemudian untuk para guru, pesan kami selaku orang tua, tetaplah semangat terus, jaga kesehatan. Memang harus dijalani seperti ini demi keamanan untuk semuanya. Shalom, saya mewakili orang tua murid kelas 5. Saya mengucapkan terima kasih atas pembelajaran yang sudah dilakukan di SD Kristen Krista Citra selama pandemi corona ini, yaitu melakukan pembelajaran secara online. Kesan saya selama pembelajaran online sudah lumayan bagus untuk anak-anak. Pesannya saya yaitu untuk meningkatkan kreativitas dari para guru-guru untuk melakukan pembelajaran secara online agar anak-anak lebih kreatif, anak-anak lebih aktif untuk ikut melakukan pembelajaran secara online. Alangkah senangnya anak-anak apabila dilakukan pembelajaran secara online dengan membuat anak-anak itu tidak menjadi jenuh, yaitu dengan cara memberikan video ataupun buat guru-guru untuk lebih aktif, untuk lebih kreatif di dalam memberikan pelajaran secara online. Salam, menurut kami pembelajaran online yang telah berlangsung sungguh sangat baik. Cara menyajikan materinya pun sangat menyenangkan dan menarik, yaitu melalui video pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh para guru yang sangat mudah dipahami oleh siswa. Kegiatan ekstrakurikulernya pun sangat mendukung untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas siswa. Walaupun pembelajaran anak-anak dilakukan di masing-masing rumah, dalam perihal kehadiran dan pemakaian seragam setiap hari juga tetap dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kedisiplinan siswa. Dan apabila ada kesulitan dalam pembelajaran yang berlangsung secara online pada hari itu, para guru juga siap siaga dalam memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terkait pada siswa tersebut. Selaku orang tua, kami telah mempercayakan pendidikan anak kami ke Sekolah Kristen Krista Citra Paraan, di mana sekolah ini sudah mampu menjawab kebutuhan pendidikan anak di masa kini. Kita tahu bersama, di masa krisis wabah pandemi COVID-19,
Sekolah Kristen Krista Citra Parakan sudah mampu menunjukkan kebolehannya lewat pembelajaran online. Ini merupakan program pembelajaran yang sangat luar biasa. Anak-anak dapat mengikuti pelajaran dengan baik, materi pelajaran yang diberikan guru-guru sangat baik, dan juga menjadi media umpan balik antara guru, murid, dan orang tua. Untuk itu, sebagai orang tua, mari kita memberikan apresiasi dan dukungan untuk lebih meningkatkan sistem pembelajaran ini. Tip-tip pertama, ketika anak-anak saya menghadapi kesulitan, saya meminta anak-anak saya untuk bertanya secara langsung kepada gurunya. Yang kedua, ketika anak-anak kami mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal, saya meminta anak-anak kami untuk membaca soalnya dengan teliti dan mencari jawaban di materinya itu. Browsing, googling di internet atau di YouTube. Dan untuk menghindari yang menjawab soal-soal itu adalah saya sebagai orang tua, saya meminta anak-anak saya atau anak-anak kami untuk menjawab soal-soalnya itu sesuai dengan kemampuan mereka. Setelah anak-anak kami menjawab semua soal-soal itu, baru saya akan mengoreksi jawaban dari anak-anak kami itu. Dan setelah saya koreksi, saya akan meminta anak saya untuk mengupload atau mengirimkan jawaban-jawaban itu kepada gurunya masing-masing. Menurut saya, tip yang paling perlu diperhatikan adalah perlu ada kerjasama di antara orang tua, yaitu antara ayah dan ibu, bagaimana mendampingi anak-anak kita dengan tepat. Saya melihat belajar secara online ini sebagai kesempatan bagi kami sebagai orang tua untuk bisa menjalin relasi yang lebih dekat dengan anak-anak kami dan mengenal pola belajar anak-anak kami dengan lebih baik. Saya yakin kita akan bisa menikmati, bahkan kita sebagai orang tua juga menjadi orang tua yang terus belajar. Karena ketika kita belajar online di rumah bersama dengan anak kita, sebenarnya sekaligus kita juga menempatkan diri kita tidak hanya sebagai orang tua, tetapi kita juga belajar untuk menjadi guru bagi anak-anak kita. Kemudian untuk tips pendampingan pembelajaran online, pastikan kita memberi fasilitas media pada para anak untuk mereka dapat menggunakan media dengan baik dalam pembelajaran online-nya. Kemudian luangkan waktu untuk anak-anak kita dalam mereka belajar. Bagi para orang tua yang tidak bisa mendampingi anak-anak belajar online karena kesibukan atau pekerjaan, bisa menanyakan kepada anak bagaimana proses belajarnya hari ini, bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami, kemudian bagaimana materi yang disampaikan, kemudian beri semangat atau dukungan dan motivasi kepada anak-anak kita sehingga mereka selalu semangat dalam belajar secara online. Yakinkan kepada anak untuk membangun kepercayaan diri mereka bahwa mereka sebenarnya mampu dan bisa untuk belajar secara online. Ada 5 tips. Yang pertama, yang terpenting adalah ada dukungan dari anggota keluarga yang lain. Tips yang kedua, dibuat jadwal. Nah, kita sudah diberikan kemudahan oleh Miss setiap hari atau setiap sore menjelang hari besok. Miss-nya sudah memberikan jadwal untuk hari besok dan juga beberapa pesan mungkin mengingatkan untuk anak-anak yang belum mengerjakan PR atau tugas. Itu sudah memudahkan kita selaku orang tua. Kemudian tips yang ketiga, kita buat fleksibel aja untuk anak itu belajar online. Tips yang keempat, pilih cara yang paling menyenangkan yang disukai oleh anak sambil mendengarkan musik.
Jadi belajar tetapi sambil mendengarkan musik. Memilih tugas yang paling mudah yang anak itu bisa mengerjakannya sendiri. Mendampingi anak itu dan membaca materi nanti secara bergantian antara orang tua dan anak. Tips yang terakhir, yang kelima adalah manfaatkan waktu. Biarkan anak mengerjakan tugasnya sendiri dulu, kemudian setelah selesai nanti orang tua bisa membantu untuk mengoreksinya. Bila memang anak mengalami kesulitan, maka kita bantu. Tetapi yang terpenting bukan orang tuanya yang mengerjakan, tetapi tetap anak yang mengerjakan. Tips yang pertama adalah menerima keadaan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Orang tua harus dengan sabar mendampingi anaknya belajar di rumah. Untuk tips yang kedua adalah memberikan kepercayaan kepada anak. Saat mendampingi anak belajar di rumah, tugas orang tua hanyalah memfasilitasi, memberikan motivasi, memberikan dukungan, dan memberikan apresiasi. Bagaimana bila anak merasa kesulitan belajar di rumah? Tugas orang tua hanya memberikan dorongan supaya anaknya dapat menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Sungguh memang tepat jika semboyan SD Kristen Krista Citra, keren adalah sekolahku.